Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sofyan Roni. Di sini saya akan sedikit mereview atau sedikit memberikan tutorial ya buat teman-teman yang pemula atau yang baru belajar atau yang tertarik dengan dunia elektronika. Ya, di sini saya akan memberikan tutorial gimana cara menggunakan alat ukur ini atau yang disebut dengan biasa ammeter ya. Ini jenisnya analog ya. Ada juga yang jenisnya digital kayak gini. Ini yang digital, ini yang analog. Keseringan saya menggunakan yang analog karena dalam dunia servis paling cepat itu analog. Ini juga penting sebenarnya untuk kita membutuhkan pengukuran yang sangat tepat sekali. Kita menggunakan ini. Jadi di sini saya akan mencoba memberikan tutorial yang analog ini. Oke. Baik teman-teman, langsung aja ke tutorialnya. Jadi APO itu dari kata APO, A-nya itu artinya ampere. Nah, itu artinya ampere, yaitu kata ampere ini adalah satuan untuk arus yang dilambangkan dengan I. Nah, di dalam ammeter itu untuk mengukur arus ada DC ampere ya. Kan ampere itu tadi adalah untuk mengukur arus. DC ampere untuk mengukur, berarti untuk mengukur arus selektor ini. Yang dari sini ini thread, ini untuk mengukur arus DC. Nah lalu kemudian ini P untuk pole ini adalah satuan untuk tegangan, dilambangkan dengan huruf P. Di ammeter itu terdapat dua untuk melakukan pengukuran. Di sini ada DC pole untuk mengukur tegangan DC. Jadi DC ini contohnya kayak baterai, aki, power supply dan lain-lainnya. Nah kalau AC ini itu sama dengan kayak colokan yang ini AC. Contoh tegangan AC itu ya kayak tempat kita pakai sehari-hari itu AC. Nah di sini ada tegangan AC untuk mengukur AC. Nah lalu untuk ohm ya, untuk O ini sama dengan ohm, yang di arti O ini artinya ohm, yaitu tahanan, satuan untuk tahanan dilambangkan dengan omega gini ya, ohm. Nah kemudian kita ke ammeternya. Di sini kita ke ini dulu, ke tahanan ya. Jadi di sini kita gunakan untuk mengukur tahanan kayak resistor atau mengukur tahanan sebuah penghantar. Jadi kalau di sini tuh difungsikan, kalau kita hubungkan nih, dia akan menunjukkan angka 0 atau tahanan tidak ada ya, atau short nyambung. Kalau kita misalkan ambil resistor yang memiliki tahanan dalam penghantarnya, dia ada tahanan 100 ohm. Ini resistor saya pakai 100 ohm. Nah dia akan menunjuk di angka 100. Yang ini kan 100 ohm. Nah kita akan melakukan sekaligus pembacaan. Nah di sana dia menunjuk 100. Kita artinya itu karena kita menggunakan kali 100 ini kita kalikan dengan 1, berarti 100 dikali 1 sama dengan 100 ohm. Udah gitu aja. Nah lalu kemudian kalau kita pakai kali 10, nah dia akan menunjuk di kita kalibrasi dulu. Nah 100 ohm ini kita ukur menggunakan kali 10, dia akan menunjuk di angka 10. Karena kita menggunakan kali 10, berarti 10 ini dikali dengan 10 sama dengan 100 ohm begitu. Nah kalau kita pakai 1 kilo, otomatis dia nggak bisa, artinya dia nggak pembacaannya tuh nggak bisa karena dia ini melebihi gitu loh, nggak bisa. Nah lanjut kita ke tegangan AC ini. Nah tegangan AC ya, di sini ada tegangannya berapa ya, nggak jelas ke kamera ya. Nah 1000, ada 250, ada 50, ada 10. Kalau contohnya kita ini mengukur tegangan 220 ya, kita akan mengukur tegangan 220 menggunakan 250 volt. Jadi syaratnya di sini biar aman itu kita harus kalau kita mengukur tegangan itu kita harus menggunakan selektor itu di atas tegangan yang akan kita ukur. Karena ini tegangannya 220, jadi nggak boleh kita menggunakan 50, kita harus menggunakan di atasnya 220, karena kalau tidak dia akan meledak nanti.
Nah ini kita pakai 250 ya, kita langsung coba. Bisa juga menggunakan 1000 nanti. Nah kita akan pakai yang 250. Kita langsung colok aja. Kita lihat di Apo berapa. Nah di sana kita akan melakukan pembacaan. Nah di sana karena tegangan yang kita gunakan 250, berarti kita lihat di 250 ini kan 200 nih, ini 200 sekitar 225 ya, kita 225. Jadi bisa kita bulatkan 220 ya, kadang lebih dia, tapi karena kita menggunakan ini, kita kayak membulatkan gitu. Artinya nih ada tegangan berarti ya, sekitar segitu, mendekati 220 gitu. Kalau kita menggunakan 50, kita lihat aja dia di 50, 40 ini di deretan ini. Begitu juga dengan 10, kita lihat di tegangan 10 untuk pembacaannya ya. Nah begitu seterusnya. Oke, untuk tegangan DC di sini ada 100, 250, 50, 10 dan 2,5 volt. Nah, kita ada contoh di sini. Saya akan mengukur tegangan sebuah baterai A3 ya. A3 karena di ini tegangannya 1,5. Jadi saya akan menggunakan ya 2,5. Biar pembacaannya makin jelas, kita menggunakan 2,5. Jadi sama syaratnya kalau kita mengukur tegangan itu selektor yang kita pakai itu harus di atas tegangan yang akan kita ukur. Seperti ini. Kita akan melakukan pembacaan. Nah, aduh lama. Nah, karena kita pakai 2,5, kita lihat di 250. Jadi 250 ini kita jadikan dia 2,5, hilangkan nolnya ya. Sama kayak ini jadinya 2. Ini 1,5. Nah, di sini baterainya itu dia kurang tegangannya dari 1,5 sekitar 2, sekian lah gitu. Selanjutnya kalau kita menggunakan yang 10 volt, dia akan kita lihat dia di 10, 8,642. Nah di sini ada 1,2 sekian sedikit gitu. Kita menggunakan selektor di 10 volt. Nah kalau kita menggunakan 0,25, otomatis 0,25 nya kalah gitu, karena kita ukur itu lebih besar, nggak boleh ya. Nah lalu untuk DC ampere ini, DC ampere, jadi untuk ini kayaknya saya nggak bisa praktikan di hari ini. Tapi gini loh, kalau DC ini misalkan ini ada tegangan baterai nih, ada tegangan baterai di sini, dia akan menyalakan lampu LED misalkan ya, lampu LED. Jadi syarat tempat kita meletakkan alat ukur itu misalkan ini lampu, nih. Nah berapa yang dikonsumsi, misal di sini berapa ya? Sini anggaplah R di sini. Nah untuk kita mengetahui berapa arus yang jalan itu, karena di sini dia mengkonsumsi kan, berarti kita pasang di sini tuh ampermeternya di sini. Nah di sini kita pasang ampermeternya, ampere ya, ampere meter gitu. Nah jadi kayak dia di jalur diserikan gitu. Cara mengukurnya gitu. Buat teman-teman mungkin kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan aja di komentar, nanti insyaallah saya akan bantu jawab. Sekian dulu buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman ada temannya yang mau belajar yang baru, silahkan videonya di share ke teman-temannya. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, terima kasih.